Hai, perkenalkan saya Dayu Eka Parwati, guru akuntansi di SMK PD 2 Denpasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang jurnal khusus. Nah, dalam jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Jurnal khusus itu terdiri dari 5 jurnal. Yang pertama yang disebut dengan purchase journal atau jurnal pembelian. Yang kedua adalah sales journal atau jurnal penjualan. Yang ketiga adalah cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Yang keempat itu adalah cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Dan yang terakhir adalah general journal atau jurnal umum. Nah, baik di sini untuk teman-teman kita akan bicarakan dari purchase journal dulu. Yang masih bingung tentang jurnal khusus, di sini dalam perusahaan dagang itu ada 5 jurnal. Yang pertama kita bahas adalah purchase journal atau jurnal pembelian. Di dalam purchase journal ini ada beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom tanggal atau date. Ini ada dibagi dua, yang sebelah untuk membuat bulan dan tahun, di sebelahnya adalah untuk mencatat tanggal. Ada invoice number, ada description atau keterangan. Di kolom debit itu ada dibagi dua, yaitu ada kolom merchandise inventory atau persediaan barang dagangan, dan ada kolom fed in atau PPN income, dan di kredit ada kolom account payable. Nah, untuk pembahasan jurnal pembelian, di sini kita akan bahas dari soal. Yang dimaksud dengan jurnal pembelian di sini adalah jurnal untuk mencatat pembelian secara kredit. Ya, kalau pembelian secara kredit, buktinya di sini. Ciri-cirinya pembelian secara kredit itu adalah ada syarat pembayaran dan ada nomor faktur. Pada pembahasan kali ini, kita akan mencoba untuk menjawab soal tanggal 8, yaitu pembelian barang dagangan dari PT Karya Mitra sebesar 13.750 dengan syarat pembayaran 2/10 N30 dan nomor faktur FB102. Jadi kalau ada syarat pembayaran 2/10 N30 itu artinya dalam jangka waktu 10 hari akan mendapatkan diskon 2%, netnya 30 hari. Nah, itu ciri-ciri pembelian secara kredit. Di kolom tanggal kita isi tanggal 8, yaitu PT Karya Mitra. Jadi yang kita beli adalah barang dagangan sebesar 13.750. Ini yang kita catat saldonya di kolom debit di kolom merchandise inventory. 13.750. Karena kita membelinya secara kredit, jadi timbul utang. Utang itu bertambah di kredit itu sebesar 13.750. Nah, di sini kan kelihatan yang pertama adalah persediaan barang dagangan sebesar 13.750. Yang pertama juga adalah account payable atau utang itu sebesar 13.750. Nah, itu contoh soal untuk purchase atau jurnal pembelian. Selanjutnya, jurnal yang kedua, jurnal khusus yang kedua yang disebut dengan sales journal atau jurnal penjualan. Sales journal atau jurnal penjualan adalah jurnal untuk mencatat penjualan secara kredit. Ciri-ciri penjualan secara kredit di sini adalah ada faktur dan ada syarat pembayaran. Di sini saya akan jelaskan kolom yang terdapat pada sales journal. Yang pertama ada kolom date untuk tanggal, ada invoice number untuk nomor invoice, ada description, di kolom debit itu dibagi menjadi dua, ada kolom CGS atau kolom HPP atau harga pokok penjualan. Habis itu ada kolom account receivable atau kolom piutang, yang di kolom kredit ini dibagi menjadi 4 kolom. Ada kolom merchandise inventory atau persediaan barang dagangan, ada kolom sales atau penjualan, ada kolom freight collected atau kolom beban angkut penjualan, dan ada kolom fed out atau PPN keluaran. Ya. Nah, bagaimana cara mengisi kolom-kolom yang ada di sales journal? Kita akan praktekkan di soal tanggal 9. Di tanggal 9, di sini ada dijual barang dagangan kepada CV Brontoseno sebesar 26.500.000 dengan syarat 2/10 N30 dan faktur nomor FPJ 101, ya.
Nah, sekarang kita mulai dari kolom date. Kolom date berarti kita di sini catat kolomnya tanggal 9. Di description sama nama perusahaan, yaitu adalah CV Brontoseno. CV Brontoseno. Karena kita menjual secara kredit, jadi di sini di sel dicatat di kolom piutang, ya. Di kolom piutang itu sebesar 26.500.000 rupiah. Dan di kolom penjualan itu sebesar sama jumlahnya sebesar 26.500.000 rupiah. Ya, sudah balance ya. Jadi untuk di kolom debit itu sebesar 26.500.000 dan di kolom kredit itu sebesar 26.500.000. Jadi per transaksi harus kita cek apakah di kolom debit ataukah di kolom kredit sudah balance ataukah tidak. Selanjutnya jurnal yang ketiga, jurnal khusus yang ketiga adalah cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Yang dimaksud dengan jurnal pengeluaran kas adalah jurnal untuk mencatat semua pengeluaran secara tunai. Misalnya, melunasi utang, membeli barang dagangan secara tunai. Kita catat di cash payment journal. Jadi segala macam pengeluaran secara tunai kita catat di cash payment journal. Kalau secara kredit tadi kita catat di purchase journal. Ya, saya jelaskan dulu untuk kolom-kolomnya. Kolom date di sini untuk mencatat tanggal, ada invoice number, ada description untuk keterangan. Di kolom debit dibagi menjadi dua, ada kolom account payable dan kolom others atau serba-serbi. Kolom others ini dibagi lagi menjadi tiga, ada kolom account name, ada account number, dan ada total. Sedangkan di kolom kredit juga dibagi menjadi dua, ada kolom others atau serba-serbi, ada kolom cash in bank. Ini sama ada account name, account number, dan total. Ya, coba kita bahas sekarang untuk transaksi yang dicatat di cash payment journal. Kita cek di sini yang mana masuk cash payment journal adalah tanggal 5. Dibayar sebagai utang atas pembelian barang dagangan pada PT Jaya Utama sebesar 50 juta dengan nomor bukti transaksi BKK 103. Sekarang kita coba catat di cash payment journal. Tanggalnya adalah tanggal 5. Description-nya adalah nama perusahaan, yaitu PT Jaya Utama. PT Jaya Utama, kita melunasi utang itu sebesar 50 juta. Otomatis utang berkurang di debit, di kolom utang itu sebesar 50 juta rupiah. Dan kas berkurang di kredit sebesar 50 juta rupiah. Oke? Nah, sekarang saya tambahkan apa-apa saja yang dicatat di kolom serba-serbi. Misalnya, membayar beban sewa sebesar 10 juta rupiah, misalnya. Ya, tanggal 7 membayar beban sewa. Sekarang kita catat di sini pembayaran di description, pembayaran beban sewa. Nah, apakah boleh di kolom account payable? Tidak. Di kolom account payable hanya untuk mencatat pelunasan utang. Selain itu, dicatat di kolom others atau serba-serbi. Misalnya kita membayar biaya sewa. Nah, di sini kita catat di account name adalah beban sewa. Ini misalnya account number-nya misalnya 501. Totalnya 10 juta. Jadi otomatis cash in bank-nya keluar sebesar 10 juta rupiah. Nah,
Jadi di sini juga kita bisa cek apakah debit dan kreditnya sudah balance. Nah, di sini 50 juta di debit, di cash in bank juga 50 juta di kredit. Selanjutnya di kolom debit, di kolom 11 10 juta, di cash in bank juga sebesar 10 juta. Jadi antara debit dan kredit sudah balance. Ya. Nah, itu untuk cash payment journal. Selanjutnya kita ke cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Saya bahas dulu tentang jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal untuk mencatat penerimaan secara tunai. Jadi di sini tadi di cash payment adalah pengeluaran secara tunai, sedangkan di cash receipt adalah penerimaan secara tunai. Misalnya, dibeli barang dagangan secara tunai, dicatat di cash receipt jurnal. Diterima pelunasan piutang. Semua penerimaan secara tunai dicatat di cash receipt jurnal. Misalnya diterima pendapatan komisi secara tunai juga dicatat. Jadi semua pencatatan secara tunai dicatat di cash receipt jurnal. Saya jelaskan dulu untuk kolom-kolom yang ada pada cash receipt jurnal. Yang pertama ada kolom date, sama seperti jurnal sebelumnya, ada invoice number, ada description, ada kolom debit dan ada kolom kredit. Pada kolom debit ada kolom cash in bank dan kolom others atau serba-serbi sama dibagi menjadi 3 kolom. Terus serba-serbinya atau others-nya ada account name, ada account number dan amount atau jumlah. Di kolom kredit ada kolom account receivable dan kolom others ada kolom account, ada account number dan amount atau jumlah. Ya. Nah, kita coba sekarang bahas untuk soal yang ada di cash receipt journal seperti apa pengisiannya, ya. Kita coba soal tanggal 4, diterima pelunasan piutang dari UD Jaya Sakti atas faktur nomor FPJ 126 tanggal 9 Oktober 2019 sebesar 27 juta BKM 101. Nah, di kolom tanggal kita catat tanggal transaksi. Di description kita catat nama perusahaan Jaya Sakti. Nah, jadi kita menerima pelunasan piutang, otomatis yang pertama adalah kas, yaitu cash in bank, itu bertambah sebesar pelunasannya itu sebesar 27 juta rupiah. Ya, 27 juta rupiah kita catat di kolom debit. Selanjutnya, yang berkurang adalah piutang, karena kita menerima pelunasan piutang. Sama, itu sebesar 27 juta rupiah. Jadi di debit dan di kredit sama jumlahnya, itu sebesar 27 juta rupiah. Ya. Jadi, cara pencatatannya adalah kolom date tanggal 4, description-nya nama perusahaan, karena kita menerima pelunasan piutang, jadi yang pertama adalah kas, yang berkurang adalah piutang, itu sebesar 27 juta rupiah. Nah, misalnya yang kita catat di kolom others atau di kolom serba-serbi adalah misalnya kita menerima pendapatan komisi. Ya, kita menerima pendapatan komisi tetap masuk cash in bank. Misalnya tanggal 5 kita menerima pendapatan komisi, penerimaan komisi. Misalnya kita menerima komisi itu sebesar 500.000, kita catat di kolom cash in bank itu sebesar 500.000 rupiah. Di kolom kredit tidak boleh dicatat di kolom account receivable. Kenapa? Kolom account receivable hanya untuk mencatat pelunasan piutang. Selain itu dicatat di kolom serba-serbi atau others atau di kolom yang sudah tersedia. Jadi di kredit kita catat di kolom others itu account name-nya adalah pendapatan komisi sebesar sama 500.000. Jelas ya teman-teman? Bagi adik-adik juga yang bingung misalnya tentang jurnal khusus,
Jadi, kita sekarang cek apakah antara debit dan kreditnya balance ataukah tidak. Di kolom debit ada 27 juta dan 500.000. Di kolom kredit ada 27 juta dan 500.000. Jadi, antara debit dan kredit sudah balance. Ya. Kita lanjut ke jurnal khusus yang selanjutnya, yaitu general journal. General journal adalah jurnal untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat di keempat jurnal di atas. Kita catat di general journal. Ya, di general journal ada kolom, ada date juga, ada invoice, ada description, ada post ref, ada debit, dan ada kredit. Nah, sekarang kita coba di contoh soal. Untuk jurnal umum kita coba tanggal 11. Dikembalikan bank dagangan yang dibeli dari PT Tata Boga itu sebesar 9.750 karena tidak sesuai dengan pesanan. Berarti itu adalah retur. Untuk retur biasanya dicatat di general jurnal atau jurnal umum. Ya, dikembalikan barang dagangan. Berarti sebelumnya kita punya utang. Ya, punya utang. Jadi kita kembalikan itu sebesar 9.750. Untuk mempermudah teman-teman atau adik-adik mengingat jurnal khusus untuk mencatat generalnya adalah kalau di sini adalah retur pembelian, kita bisa lihat di purchase journal. Ya, tinggal kita balik aja. Misalnya di kolom kredit ada kolom account payable, di kolom debit ada kolom merchandise inventory dan kolom fed in. Ya, nah. Sekarang kita tinggal balik. Yang di kolom kredit kita pindah ke debit. Yang kolom debit kita pindah di kredit. Kita coba di general ya. Misalnya di kolom kredit ada account payable. Kita pindah ke sini. Di sini seperti biasa tanggal 11. Jadi yang di kredit ini kita pindah ke debit. Sini. Ya. Keterangannya adalah utang dagang atau account payable. Yang di kredit, yang di debit kita pindah ke kredit. Jadi merchandise inventory dan fed in kita pindahkan. Ada merchandise inventory dan fed in. Ya. Berapa saldonya? Sekarang kita lihat saldonya. Saldonya itu sebesar 9.750. Kita catat di kolom debit sebesar 9.750 dan di kredit sebesar 9.750. Karena tidak ada PPN-nya, jadi PPN-nya kita kosongkan. Kalau misalnya di sini ada PPN-nya sebesar 11% misalnya, jadi kita tulis di sini PPN-nya berapa. Nah, kita kosongkan karena tidak ada PPN. Demikian pembahasan kita hari ini tentang jurnal khusus. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om.